Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di seri pengantar filsafat dan kali ini ya kita pengen ngebahas filsafatnya Plato ya dan ini akan kita sajikan ke dalam gambaran umum dan nanti akan kita bahas secara spesifik masing-masing bagian yang telah kita jabarkan hari ini ya. Jadi pertama-tama kita pengen melihat kalau Plato itu dikenal melalui teori bentuk ataupun theory of forms ya. Jadi Plato berpendapat kalau realitas itu tidak hanya terbatas pada apa yang kita lihat dengan panca indera dan menurutnya dunia fisik ini hanyalah bayangan, tiruan ataupun salinan dari suatu realitas yang lebih tinggi, yaitu dunia yang abadi dan sempurna teman-teman. Dan itu merupakan salah satu sedikit teori yang berkaitan dengan teori bentuk ataupun idenya Plato. Nah, kalau kita perhatikan ya, Plato ini adalah seorang filsuf yang ya hidupnya kurang lebih di periode 428 sebelum Masehi sampai 300-an sebelum Masehi ya. Dan dia ini adalah murid Socrates dan dia juga guru dari Aristoteles yang kemudian mendirikan akademia di Athena. Dan Plato ini menempati posisi yang bisa kita bilang sangat penting di dalam tradisi filsafat barat dan selama beberapa menit kita akan menelusuri gagasan-gagasan utama Plato. Misalnya teori tentang pengetahuan, realitas, terus konsep jiwa, dan teori-teori yang berkaitan dengan kebajikan. Sampai ya kita pengen sedikit membahas tentang teori politiknya. Ya tetapi kita perlu memberikan sedikit disclaimer kalau ya ini gambaran umum saja dan secara spesifik bakalan kita bahas di video-video berikutnya. Bukan video sih, tepatnya monolog ya. Nah, jadi kita mulai, tadi kita udah mulai sedikit tentang teori bentuknya Plato ya, itu theory of forms. Jadi ya kita mengetahui kalau realitas itu tidak terbatas dari apa yang kita lihat dengan panca indera ya. Dan setelah kita mengetahui definisinya tadi ya sedikit di awal, nah ini kita bisa bayangkan suatu hal yang mungkin bisa kita jadiin contoh ya. Misalnya ketika kita melihat bunga mawar yang indah gitu kan, dan menurutnya itu keindahan itu tidak murni. Mawar bisa layu misalnya gitu kan, warna dari mawar itu bisa pudar atau bentuknya bisa cacat. Tetapi ada sesuatu yang membuat kita tetap bisa menyebutnya indah. Plato berpendapat bahwa hal itu karena mawar tersebut itu berpartisipasi dalam bentuk keindahan yang sempurna. Jadi masuklah ke dalam theory of form-nya tadi. Dan menurut Plato ya, bentuk inilah yang menjadi kerangka umum ya. Dan bentuk-bentuk ini tidak berubah dan menjadi sumber dari segala hal yang kita kategorikan indah dan yang kita lihat tadi ya, yang diserap melalui panca indera. Sehingga dunia indrawi ini menurut Plato penuh dengan perubahan dan ketidaksempurnaan. Tetapi ya kalau di dalam theory of forms, itu Plato berpendapat sebaliknya teman-teman. Jadi di sana tuh ada keindahan yang bisa kita bilang sifatnya abadi. Nah di sana juga tempat bagi kebenaran sejati itu berada. Jadi kayak abadi, sempurna dan itu hanya bisa dicapai melalui akal budi. Jadi bukan sekedar pengamatan indrawi aja gitu loh teman-teman. Jadi kita tidak terlalu bisa mengandalkan pengamatan indrawi kita. Kalau ini berkaitan dengan teori yang disampaikan oleh Plato ya, berkaitan dengan theory of forms. Dan kemudian kita pengen lompat lagi ya ke bagian epistemologi dan ya mungkin teman-teman juga sudah tahu ya teori tentang alegori goa ya, bukan gua. Jadi untuk menjelaskan hubungannya dengan pengetahuan, kita perlu melihat bagaimana Plato itu menulis sebuah kisah yang terkenal ya, khususnya di dalam bukunya Republik, yaitu ya kisah alegori goa ya. Dan kita perlu membayangkan ada sekelompok orang yang sejak lahir itu terikat ataupun ya berada di dalam goa. Dan mereka itu hanya bisa melihat dinding goa itu yang mana itu ya ada di hadapan mereka gitu teman-teman. Dan di belakang mereka itu ada api. Dan di antara api dan para orang-orang yang ada di dalam goa itu ya, itu lewatlah berbagai benda gitu. Ya patung atau bentuk-bentuk daun gitu kan. Dan cahaya dari api itu membuat bayangan benda-benda itu jatuh ke dinding gua. Jadi ya kayak model kita nonton bioskop gitu loh teman-teman. Jadi di belakang kita itu kan ada proyektor.
yang memantulkan gambar video ke layar di depan kita. Sehingga orang-orang yang ada di dalam goa tadi, eh, mereka tuh berpikir gitu loh. Mereka berpikir kalau mereka itu melihat bayangan tadi sebagai suatu realitas, dan itulah realitas yang mereka lihat. Jadi ya bayangan tadi yang berasal dari barang-barang yang melintasi cahaya api tadi itu, yaitu hal yang real gitu loh. Nah, tapi ada satu momen ketika salah seorang dari mereka itu berhasil bebas keluar dari goa. Dan orang itu melihat dunia luar yang diterangi matahari, dan dia menyadari gitu loh teman-teman, kalau bayangan-bayangan yang dia lihat di dinding goa tadi itu hanyalah ilusi. Nah, bisa kita lihat juga gitu, kalau misalnya kayak matahari ya, itu kan menjadi sumber cahaya. Itu melambangkan bentuk kebaikan, yang mana itu menjadi prinsip tertinggi yang pada akhirnya menerangi semua pengetahuan. Dan melalui alegori ini ya, Plato ingin menunjukkan bahwa kebanyakan orang itu hidup di dalam dunia opini yang terikat pada apa yang tampak, dan menurutnya filsafat adalah jalan keluar dari kegelapan menuju cahaya pengetahuan sejati. Jadi ya dengan filsafat itu bisa kita gunakan sebagai alat untuk menuju pengetahuan yang sejati teman-teman. Jadi tidak hanya mengandalkan indera-indera kita yang mungkin itu hanya mencerap ataupun menangkap hal-hal yang sifatnya itu masih tidak valid ya menurut Plato. Kemudian kita pengen masuk ke jiwa dan keabadian. Jadi di sini Plato itu tidak hanya berbicara tentang dunia luar saja, tapi dia juga berbicara tentang manusia itu sendiri. Dan dia berpendapat kalau manusia itu memiliki jiwa yang abadi. Misalnya ya, di dalam dialognya yang kita kenal itu yaitu Paido ya. Plato mengemukakan beberapa alasan kenapa jiwa manusia itu tidak musnah bersamaan dengan tubuh. Ya tidak terbatas dengan manusia aja sih, tapi dia mengutipnya sebagai jiwa ya. Jadi ya kita akan definisikan sebagai jiwa yang umum aja. Dan menurutnya ya, pertama, jiwa adalah sumber dari kehidupan, dan sesuatu yang memberikan kehidupan itu tidak mungkin membawa kematian. Kedua, belajar pada dasarnya adalah mengingat kembali. Ya mirip-mirip seperti anamnesis ya, analisis ataupun menyimpulkan berbagai hal dari sumber-sumber yang ada. Dan ini berkaitan dengan hal-hal yang mana sebelum lahir, jiwa itu sudah pernah mengenal kebenaran di dunia bentuk, lalu melupakannya ketika masuk ke dalam tubuh. Dan Plato itu membagi jiwa menjadi 3 bagian, yaitu ratio atau logos, semangat atau thumos, nafsu atau epitumia. Yang mana rasio itu berkaitan dengan bagian yang berpikir dan mencari kebenaran. Terus semangat atau thumos itu bagian yang penuh dengan emosi, keberanian, dan ya ambisi. Terus nafsu ataupun epitumia, yaitu bagian yang menginginkan kesenangan jasmani. Dan menurutnya ya, keadilan dalam diri seseorang itu terjadi ketika rasio itu mengendalikan 2 bagian lainnya, sehingga terciptalah harmoni di dalam tubuh manusia ataupun dalam tubuh seseorang ya. Dan di bagian etika ya, berkaitan dengan etika dan kebajikan, etika Plato itu berangkat dari keyakinan bahwa kebajikan adalah pengetahuan. Jadi tidak ada orang yang berbuat salah dengan sengaja teman-teman. Dan orang itu berbuat salah hanya karena ya dia tidak tahu mana yang benar. Menurut Plato, kebahagiaan sejati itu hanya dapat dicapai melalui hidup yang selaras dengan kebaikan. Dan dia membagi kebajikan utama itu menjadi 4 ya. Yang pertama itu kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, terus keadilan. Kebijaksanaan itu berkaitan dengan keutamaan akal, keberanian itu berkaitan dengan keutamaan semangat, pengendalian diri itu berkaitan dengan keutamaan nafsu, terus yang terakhir itu keadilan berkaitan dengan harmoni di antara ketiganya. Jadi mirip-mirip dengan konsep yang tadi ya teman-teman. Jadi kayak bagaimana Plato itu mencoba membagi 3 bagian di dalam jiwa manusia. Jadi kayak ya ada proses harmoni di dalamnya. Sehingga menurut Plato ya, hidup yang adil dan berbudi itu bukan sekedar pilihan moral, tetapi menjadi jalan untuk menuju kebahagiaan dan pemenuhan diri manusia.
Terus kita lompat lagi ya, karena ini gambaran umum. Ini berkaitan dengan filsafat politiknya Plato. Ya mungkin teman-teman sudah baca ya, Negara Ideal. Dan di dalam Republik, Plato itu melukiskan negara ideal sebagai cerminan dari jiwa manusia yang adil. Ya sama seperti jiwa terdiri dari 3 bagian, ya negara pun memiliki 3 kelas ataupun 3 bagian yang perlu diperhatikan. Misalnya yang pertama itu filsuf raja ya, yaitu kelas penguasa yang bijaksana karena mereka itu memahami bentuk kebaikan. Terus yang kedua itu prajurit ataupun penjaga ya, yang mana itu berkaitan dengan kelas yang melindungi negara dengan keberanian. Terus ada produsen, yang mana itu berkaitan dengan ya kelas pekerja, petani, dan pedagang yang mereka itu menyediakan kebutuhan material gitu loh teman-teman. Kayak apapun yang dibutuhkan sebagai hal-hal dasar. Dan 3 kelas ini kemudian saling bersinergi ya. Dan menurutnya negara yang adil tuh adalah negara yang mana setiap kelasnya menjalankan fungsinya dengan baik tanpa mencampuri urusan kelas lain. Jadi kayak mereka itu udah punya job desk-nya masing-masing ya. Tetapi itu kalau saya perhatikan ya juga memiliki sinergi gitu loh. Jadi kayak masing-masing kelas itu pada akhirnya akan menyumbangkan kapasitasnya ataupun kontribusinya sesuai dengan peran yang sudah ditentukan. Dan misalnya ya, filsuf raja gitu. Dia memimpin karena hanya mereka yang benar-benar mengetahui apa yang baik bagi seluruh masyarakat. Terus Plato itu juga sangat kritis terhadap demokrasi teman-teman. Ya sebenarnya bisa dibilang Plato itu juga tidak mendukung demokrasi ya. Dan menurut Plato, demokrasi itu adalah pemerintahan yang menyerahkan keputusan kepada banyak orang tanpa mempertimbangkan siapa yang benar-benar memiliki pengetahuan. Dan Plato tuh mengibaratkan kalau apakah kita akan menyerahkan kendali kapal kepada semua penumpang atau kepada seorang nahkoda yang sudah ahli dalam berlayar. Dan ya benar gitu loh, Plato ini bisa dibilang mendukung negara yang bertendensi menjadi otoriter. Sehingga konsep-konsep demokrasi itu menurut Plato ya tidak relevan di tangan Plato. Dan ini juga bakalan kita bahas sih di seri filsafat anarkisme ya. Ya mungkin ini sedikit easter egg, tapi nanti lagi lah. Terus kita lompat lagi ke metode dialog ataupun dialektika ya. Ya let's say dialektika lah. Yang mana itu Plato menyampaikan gagasan-gagasannya dalam bentuk dialog sama seperti Socrates ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi dia tidak menyajikan hal-hal tersebut ke dalam traktat yang panjang ataupun kayak esai-esai enggak, tapi dia lewat dialog dan melalui tokoh-tokoh dalam dialog itu, terutama tokoh Socrates ya. Dia menunjukkan bagaimana pengetahuan itu bisa didapatkan melewati pertanyaan, diskusi, dan dialektika. Dan metode ini menekankan pencarian bersama, jadi bukan sekedar dia memberikan jawaban aja gitu loh. Dan seringkali dialog Plato ini berakhir dengan aporia, yang merupakan kebingungan produktif yang berusaha untuk mendorong kita ataupun manusia agar berpikir secara terus-menerus. Dan ya ada gosip juga yang mengatakan kalau apakah Socrates itu benar-benar nyata ataupun hidup di masa itu ya. Ada juga yang berpendapat kalau Socrates itu sebenarnya hanyalah tokoh fiksi yang dibuat oleh Plato, dan sebenarnya teori-teori yang disajikan oleh Socrates itu adalah teorinya Plato cuma dibungkus dengan tokoh bernama Socrates ya. Tapi bisa dicek lah nanti, karena itu ya rumor yang beredar seperti itu. Dan sampai di titik ini kita pengen lihat bagaimana pengaruh dan warisan Plato ya teman-teman. Ya tentu pengaruh Plato itu sangat luas. Misal di dalam filsafat Yunani kuno, ya ajarannya itu menjadi dasar Neoplatonisme. Terus di tradisi Kristen itu filsafatnya berhasil mengilhami pemikiran ataupun gagasan Agustinus. Terus di dalam filsafat Islam, ya khususnya di abad pertengahan ya, gagasannya itu turut serta membentuk diskursus metafisika. Dan di era modern seperti kayak pemikirannya Descartes atau Descartes, Kant, Hegel, dan masih banyak lagi itu ya tidak secara utuh bisa kita lepaskan dari warisan Plato. Karena
ya mereka-mereka itu mengambil gagasan Plato juga, mengkaji gagasan Plato, teman-teman. Bahkan hingga hari ini ya, debat tentang realitas, pengetahuan, keadilan, dan pemerintahan itu tetap dipengaruhi oleh teorinya Plato. Ya, itu suara burung kenari ya, berisik banget. Oke. Dari banyaknya teori tadi yang sudah kita bahas secara umum saja, kita juga tidak bisa melepaskan diri kalau Plato itu menghadapi beberapa kritik, teman-teman. Yang pertama, secara metafisik, banyak orang yang menilai kalau teori bentuk ataupun the theory of forms itu sulit dibuktikan dan terlalu dualistis ya. Terus secara politik juga, model negara idealnya itu bisa dianggap sebagai kecenderungan ataupun cikal bakal dari negara-negara otoriter. Jadi ya, dia mengekang kebebasan individu dan tidak realistis saja, teman-teman. Yang mana kan si Plato menekankan kalau harmoni bisa tercapai kalau masing-masing kelas yang sudah dia rumuskan tadi ya, 3 kelas itu menjalankan tugasnya di masing-masing kelas. Jadi ya itu seakan-akan memang ada batasan-batasan yang dibuat oleh Plato yang akhirnya mengekang seseorang dan ya nggak masuk akal aja gitu loh. Terus kalau kita perhatiin ya, gagasan-gagasannya secara umum ya masih diperdebatkan, teman-teman. Jadi dimulai dari cara Plato mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang konfrontatif ya, sampai pada akhirnya dia mencoba menjawabnya secara sistematis dan bisa dibilang itu masih tetap menjadi teladan filsafat hari ini. Dan Plato masih relevan ya untuk dikutip sana-sini, walaupun sebenarnya kutipan-kutipan Plato itu perlu dijelaskan, tetapi ya masih relatable, teman-teman, masih relate lah di kita-kita ini. Dan saya pengen menutup ini dengan sedikit kontemplasi ya. Kita itu bisa mengatakan kalau Plato itu telah memberikan sebuah visi menyeluruh tentang realitas manusia, pengetahuan, kebajikan, dan politik. Jadi itu Plato tidak hanya ingin memahami dunia, tetapi juga mengajak kita untuk mengubah cara kita hidup di dalamnya. Plato juga mengajarkan kalau filsafat itu adalah perjalanan keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari opini menuju pengetahuan, dari ketidakadilan menuju kehidupan yang selaras dengan kebaikan. Dan warisan-warisan Plato itu masih terus terlihat di sekeliling kita hari ini. Jadi setiap kali kita bertanya apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kebahagiaan sejati, ya kita secara langsung ataupun tidak langsung sedang berbicara di dalam kerangka-kerangka yang diwariskan oleh Plato ya. Jadi itu semacam bahasanya Plato. Jadi next kita bakal membahas masing-masing teori ataupun konsep yang sudah dijelaskan Plato tadi secara spesifik akan kita bahas satu persatu. Jadi ya, sampai jumpa kembali.